Jadi apakah para pihak tergugat dan penggugat perkara 123 PDTG sudah hadir di sini? Hadir. Dimohon berdiri para pihak tergugat dan penggugat. Mari, Pak. Sidang perkara nomor 123 garing PDTG garing 2021 garing PN Pekanbaru dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada pihak penggugat, apakah saudara hadir sendiri atau selaku kuasa hukum? Saya hadir sebagai kuasa hukum dari perwakilan kelompok kelas 1. Kuasa hukum selaku perwakilan kelas 2. Saya hadir sendiri sebagai kuasa hukum perwakilan kelompok 3. Kepada pihak tergugat, apakah saudara hadir sendiri atau selaku kuasa hukum? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya kuasa hukum mewakili tergugat 1, yakni PT Angin Barat. Baik, terima kasih yang mulia. Saya penasihat hukum dari tergugat 2, yakni PT Alam Cemerlang. Saya kuasa hukum dari tergugat 3, yaitu PT Delima Elok. Kepada para pihak, silakan maju ke depan untuk memperlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek persidang. Sidang kita lanjutkan, dan sebelumnya terkait dengan proses mediasi akan dibacakan dengan hakim anggota. Mari Pak, silakan. Terkait perkara mediasi perdata nomor 123 PDT.G garis miring 2021 garis miring PN Pekanbaru, perlu kami terangkan beberapa hal. Berdasarkan Perma 1 tahun 2016, sesuai dengan pasal 4 bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan atas putusan Verstek dan perlawan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa antar para pihak dibantu oleh mediator. Mediator terdiri dari mediator hakim dan mediator non-hakim. Proses mediasi yang menggunakan mediator hakim tidak dikenakan biaya, sementara pengenaan biaya bagi mediasi mediator non-hakim disepakati oleh para pihak. Ruangan mediasi di pengadilan negeri ini bisa digunakan oleh mediator hakim maupun non-hakim. Selanjutnya, para pihak dapat memilih mediator yang terdiri dari hakim bukan pemeriksa perkara atau advokat atau profesi lain yang namanya telah terdaftar sebagai mediator di PN ini. Perlu disampaikan juga bahwa pemilihan mediator harus dilakukan paling lambat 2 hari. Dan apabila para pihak tidak sepakat, maka majelis hakim yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi mediator. Selanjutnya, mediator yang telah ditunjuk akan menetapkan hari dan tanggal proses mediasi dilakukan. Dalam jangka waktu paling lama 5 hari, para pihak akan menyerahkan resume perkara kepada mediator untuk dapat dipelajari. Lamanya proses mediasi adalah 30 hari sejak menetapkan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari jika dalam pertemuan mediasi para pihak tidak hadir selama 2 kali berturut-turut atau menghadiri proses mediasi pertama namun tidak hadir di pertemuan selanjutnya selama 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka dianggap para pihak tidak beretikat baik sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Atau jika para pihak menghadiri proses mediasi namun tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan atau tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian tanpa alasan yang sah, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil. Akibat hukum bagi penggugat yang tidak beretikat baik adalah gugatannya tidak dapat diterima atau NO. Begitu juga jika keduanya, penggugat dan tergugat, tidak beretikat baik. Sementara jika tergugat saja yang beretikat baik, maka akan dihukum untuk membayar biaya mediasi yang terdiri dari biaya pemanggilan dan biaya perjalanan penggugat untuk menghadiri mediasi. Apabila proses mediasi berhasil, maka dalam kesepakatan perdamaian perlu dicantumkan salah satu klausul berikut ini: apakah gugatan akan dicabut atau kesepakatan perdamaian akan dikukuhkan dalam putusan majelis hakim
yang akan tertuang dalam akta perdamaian. Baiklah, apakah pihak sudah menyepakati usulan mediator yang akan dipilih? Mohon izin yang mulia, saya sudah menyepakati para mediator yang sudah kita pilih, yaitu atas nama Ahmad Zazali, Imam Hambali, dan Arif Bandolo. Sepakat. 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 Baiklah, selanjutnya akan dibacakan penetapan hakim tentang penunjukan mediator dalam perkara ini. Sidang ditutup untuk kemudian dilanjutkan proses mediasi. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di pertemuan mediasi. Sebagaimana Bapak Ibu sudah sepakat menunjuk kami sebagai mediator dan sudah ditetapkan melalui penetapan penunjukan majelis hakim sebelumnya, maka pada pagi hari ini kita ingin membahas apa yang menjadi permasalahan di antara bapak-bapak dan ibu-ibu dari penggugat dan tergugat. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Kami bertiga di sini bertindak sebagai tim mediator. Nama saya Ahmad Zazali dan sebelah kiri saya Pak Arif dan sebelah kanan saya Pak Imam. Kami sebagai tim yang akan membantu Bapak Ibu memecahkan persoalan-persoalan yang ada di antara Bapak Ibu yang hadir di sini. Dan nanti kalau di tengah perjalanan Bapak Ibu membutuhkan sesuatu, butuh minum atau butuh misalnya ke toilet, silakan sampaikan. Kita bisa break sebentar. Jadi pertemuan mediasi ini cukup fleksibel saya kira. Jadi tidak seperti Bapak Ibu mengikuti persidangan-persidangan di depan majelis hakim, begitu. Nah, namun untuk lebih akrab dan lebih enak dalam proses mediasi ini, saya ingin juga mengetahui, ya, kami ingin mengetahui juga siapa saja yang hadir di pertemuan mediasi ini, ya, baik yang sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Karena itu saya persilakan dulu dari penggugat untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir pada hari. Baik, terima kasih Pak Zazali, tim mediator. Saya dari perwakilan kelas 1, saya Indra Adiwijaya. Pada kesempatan ini kami juga mewakili rekan-rekan kami dari masyarakat kami yang pada saat ini tidak bisa hadir, tapi mereka hadir melalui Zoom meeting mengikuti kegiatan kali ini, Pak. Mereka adalah Pak Gunawan, kemudian Bu Serli Bantu, Pak Marjudin Jafar yang ada di sini, Pak, ya? Ya. Dan Pak Rendi. Mereka ini bagian dari warga yang terdampak, Pak. Kebetulan juga pada kesempatan kali ini kami juga menunjuk Pak Hakim, Nur Hakim sebagai pengacara kami yang akan mendampingi kami dalam proses mediasi ini, Pak. Selanjutnya silakan. Saya Albertus Lukar. Di sini kami sebagai tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh 3 kelompok masyarakat yang terdampak dari kebakaran hutan yang kami permasalahkan dalam gugatan ini. Di sini hadir juga prinsipal kami. Ini ada Bu Istika, ada Pak Bagus, ada Bu Tria. Jadi para prinsipal ini mewakili 3 kelompok masyarakat, yakni perwakilan dari siswa-siswa SD, perwakilan dari SMP, perwakilan dari SMK, yang jumlah keseluruhannya itu mencapai 202.000 pelajar yang ada di Pekanbaru. Nah, di sini kami menuntut adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terkait dengan masalah kebakaran ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Soal tuntutannya nanti kita bahas, ya. Baik. Di pertemuan. Ya, silakan yang berikutnya. Ya, terima kasih mediator. Saya perwakilan dari kelas 3. Seluruhnya sudah saya kuasakan ke tim kuasa hukum saya dan tim. Baik, terima kasih kepada mediator dan Ibu Lovita. Saya di sini sebagai kuasa hukum, saya atas nama Ibrahim dan bersama rekan saya Pak Dedi Afdal selaku tim pengacara kami. Kami kuasa hukum dari perwakilan kelas yang terdampak atas kerugian berkurangnya penghasilan akibat kebakaran hutan dan lahan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan pada 3 perusahaan, ya, dalam hal ini sebagai tergugat 1, 2, dan 3. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan kami dari PT Angin
Barat. Di sini saya bersama dengan Pak Faisal, saya sendiri dengan David tadi menunjuk pengacara dengan Pak Malik sebelah kanan saya. Sekian, terima kasih. Baik. Selanjutnya dari PT Aceh ya. Ya. Kita berdua. Baik Pak, selamat pagi Bapak-Bapak mediator. Perkenalkan saya dengan Widiato. Dalam hal ini sebagai pihak tergugat 2. Di sini saya menguasakan kepada tim kuasa hukum kami. Yang pertama ada Bapak Sri Dahren, tim kuasa hukum 1, dan juga ada Bapak Heri yang selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari PT DE. Baik, terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan saya Titus Adi Sanjaya, kuasa dari PT D5 Elok. Pada mediasi ini saya membawa prinsipal saya Pak Yones Taryono dan juga Pak M. Nur Latukonsina. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita sudah saling mengenal di pertemuan mediasi ini, dan tadi kita juga melihat tadi bahwa pertemuan mediasi ini ada kehadiran melalui online juga, melalui aplikasi online. Jadi mediasi ini kita bisa bilang ini mediasi hybrid ya, atau penggabungan dari mediasi secara offline dan online. Jadi nanti di kesempatan ini yang hadir secara online juga kita beri hak untuk bicara juga kalau dibutuhkan nanti ya dari teman-teman yang di sini. Baik, Bapak dan Ibu, kami juga sudah mendapatkan kopian surat mandat atau surat kuasa dari penggugat maupun yang dari tergugat, dan kami pada kesempatan kemarin sudah memberikan kopian itu kepada masing-masing agar kita saling cek dan recheck ya. Namun ingin saya tanyakan sebelum kita mulai, apakah masih ada keberatan atau masih ada hal-hal yang perlu kita bicarakan terkait dengan kuasa atau mandat daripada pihak yang hadir di sini, atau sudah setuju semua? Setuju Pak. Setuju Pak. Baik, kalau begitu kita sudah menyepakati bahwa yang hadir di sini adalah para pihak yang punya legal standing dan sah untuk terlibat di dalam pertemuan mediasi ini. Begitu ya, Bapak Ibu semua? Ya. Baik. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan supaya pengertian kita tentang mediasi ini sama, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti mediasi sebelumnya. Saya ingin sampaikan bahwa mediasi itu adalah proses perundingan antara para pihak, dalam hal ini Bapak sebagai penggugat dan tergugat, yang dibantu oleh pihak ketiga. Dalam hal ini saya dan 2 teman saya yang akan membantu. Yang pihak ketiga yang membantu adalah pihak yang netral, artinya pihak yang tidak punya kepentingan terhadap kasus Bapak Ibu sekalian terkait dengan mediasi. Nah, untuk selanjutnya mungkin rekan saya akan menjelaskan hal-hal yang lain yang terkait dengan mediasi. Silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Jali. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan kembali bahwa dalam proses mediasi ini peran kami di sini adalah menjembatani komunikasi dan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam lalu lintas komunikasi sehingga dapat mediasi ini berjalan dengan lancar. Artinya bahwa di sini kami bukanlah sebagai pengambil keputusan, ya. Adapun peran dari Bapak Ibu sekalian di sini adalah mengikuti dengan baik setiap tahapan mediasi ini ya, sehingga nanti mediasi ini dapat berjalan dengan lancar. Dan di lain itu juga Bapak Ibu sekalian, kami harapkan Bapak Ibu sekalian mengedepankan itikat baik, ya. Artinya bahwa di sini proses mediasi ini, semua proses mediasi ini adalah tertutup dan hanya untuk para pihak saja, untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di sini selama mediasi ini kami harapkan tidak terekspos keluar, ya. Kemudian kami di sini pun juga terikat dengan kode etik, artinya di sini kami netral, imparsial, ya. Jadi kemudian dalam proses mediasi nantinya, apabila Bapak Ibu sekalian di sini merasa ada perlu dilakukan pembicaraan secara terpisah kepada salah satu mediator, maka kita bisa melakukan kaukus ya, atau pembicaraan secara terpisah, ya. Dan nanti apabila dalam proses mediasi ini kami melihat ada kecenderungan, ada kebuntuan, ya, kami nanti dapat menyarankan untuk dilakukan kaukus tersebut. Baik, terima kasih Pak Arif. Tadi sudah menjelaskan bagaimana kode etik, kaukus dan lain-lain.
supaya proses mediasi ini dipahami bersama, saya juga ingin menjelaskan tentang tahapan mediasi yang akan kita lalui. Pada saat ini kita sedang menyampaikan pengantar sebenarnya, pengantar mediasi agar Bapak Ibu semua memahami apa itu mediasi dan bagaimana proses mediasi. Nah, setelah ini kami akan mempersilahkan baik penggugat maupun tergugat untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang ingin kita bahas, yang ingin kita selesaikan dalam proses mediasi. Secara bergantian, setelah penggugat nanti saya juga beri kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan apa yang jadi permasalahan, apa yang ingin kita selesaikan dalam proses mediasi ini. Nah, kami akan membantu nanti mencatat apa poin-poin yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu baik penggugat maupun tergugat. Nah, dari apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti kita ingin temukan ya, kita coba tarik apa, ada nggak yang bisa menjadi kesepahaman awal kita. Kesepahaman awal itu hal-hal yang sama, hal-hal yang positif antara Bapak dan Ibu penggugat dan tergugat. Nah, setelah itu baru kita sepakati ya, kami juga akan membantu nanti apa sih problem atau masalah yang ingin kita selesaikan di pertemuan mediasi ini. Kita identifikasi bersama dari apa yang sudah dipresentasikan di awal tadi. Nah, setelah ketemu permasalahannya, tentu permasalahan itulah yang akan kita tetapkan sebagai agenda. Agenda yang jadi patokan kita, yang jadi pedoman kita untuk kita selesaikan dalam proses mediasi ini. Ya, kalau lebih dari satu nanti agendanya kita buat urutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Agenda apa yang mau kita pecahkan dalam proses mediasi ini. Ya. Nah, setelah agendanya kita sepakati, nanti baru kita bahas satu persatu dalam proses negosiasi atau perundingan berdasarkan agenda yang sudah disepakati. Agenda 1 misalnya bagaimana solusi yang ditawarkan oleh penggugat dan tergugat. Agenda kedua nanti apa yang ditawarkan oleh penggugat dan tergugat sampai selesai. Kalau sudah ada kesepakatan nanti Bapak Ibu sekalian, sebelum kesepakatan ditandatangani, saya akan tanyakan kepada Bapak dan Ibu semua, dengan adanya kesepakatan itu gugatan akan dicabut ya, atau gugatan akan diperkuat dengan putusan perdamaian atau akta pandadi. Gitu. Sepenuhnya nanti adalah pilihan dari Bapak dan Ibu sekalian, karena ini proses kita di pengadilan ada dua pilihan, mau dicabut atau mau diteruskan dalam bentuk akta pandadi. Nah, terkait dengan bagaimana tata tertib, bagaimana hukum acara dalam proses mediasi ini, karena ini belum ada pengaturan khusus bagaimana hukum acara dalam proses mediasi, rekan saya Pak Imam ingin menjelaskan bagaimana tata tertib yang harus kita sepakati bersama dalam mediasi ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jazali untuk kesempatannya. Bapak Ibu yang hadir di sini, selama proses ini juga terdapat aturan, tadi juga disebutkan tata tertib yang harus kita sepakati bersama. Bapak Ibu silakan dalam segala hal, nantinya Bapak Ibu bisa bicara secara bergantian. Selanjutnya silakan menggunakan pilihan kalimat yang baik, juga alat-alat komunikasi mohon juga di silent agar atau di model getar. Kemudian untuk kenyamanan kita di sini untuk mediasi hari ini, di hadapan Bapak Ibu ada makanan dan minuman yang telah kami sediakan, mohon dinikmati. Kami juga menyediakan toilet di samping kami. Misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan, kami persilakan. Oh ya, dari yang sudah saya sampaikan tadi, apakah Bapak Ibu sudah jelas? Apakah ada pertanyaan terkait hal ini? Tidak ada. Jelas. Pak Mediator. Baik, terima kasih. Jelas, Pak. Baik, kalau begitu jika Bapak dan Ibu tidak ada pertanyaan lagi, maka kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu mendengarkan pemaparan dari masing-masing pihak secara bergantian. Dan Ibu, untuk itu saya ingin mendengar dari para penggugat dulu ini. Silakan, apa sebenarnya yang permasalahan yang terjadi dan dampak-dampak dan harapan Bapak Ibu terhadap forum mediasi kita ini. Silakan. Baik, terima kasih mediator. Sebenarnya persoalan ini terjadi karena adanya kebakaran hutan, Pak, yang terjadi di 3 wilayah. Ya, ada kami tunjukkan dari wilayah 1 dan berikutnya juga ada 2 wilayah yang juga hadir di sini, Pak. Nah, di wilayah itu merupakan wilayah yang menjadi konsesi dari PT Angin Barat, Alam Cemerlang, dan PT D5 Elok. Nah, kita tahu semua sudah banyak
diberitakan juga ada sekitar 80 titik api yang berada di wilayah itu, Pak. Dan dampaknya, Pak, sampai dengan saat ini kalau kita lihat sudah ada 5 kabupaten yang terdampak akibat kebakaran tersebut. Dan ini sudah berlangsung lama, Pak, sudah 10 bulan. Ya, semakin ke belakang ini semakin dampaknya semakin terasa, Pak. Maksud Bapak, kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Terakumulasi, Pak, dari 10 bulan yang lalu sampai ke sekarang ini, Pak, dampaknya semakin terasa, Pak. Asapnya semakin mengganggu, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Indra. Barangkali dari yang lain, perwakilan yang lain ada yang mau disampaikan? Apa sebenarnya yang dirasakan, kemudian apa yang Bapak atau Ibu inginkan ya untuk sebagai penyelesaian dalam proses mediasi? Kami mengkhawatirkan bahwa hal ini akan terus berulang tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pihak-pihak yang merugikan di sini. Tidak adanya pertanggungjawaban untuk masalah lingkungan di sini. Jadi kami ini perwakilan masyarakat yang khusus mewakili 200.000 pelajar, Pak, yang ada di Pekanbaru, yang terdiri dari kelompok SD, SMP sampai dengan SMK. Nah, para pelajar ini dampak langsung yang diakibatkan oleh kegiatan dari perusahaan-perusahaan dari para tergugat itu adalah tidak efektifnya proses belajar mengajar selama 3 bulan, Pak. Dan hal itu jelas menimbulkan kerugian secara nyata, Pak, untuk prinsipal kami. Nah, untuk itulah kami mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi terhadap perusahaan-perusahaan dari para tergugat. Di sini yang kami inginkan adalah penyelesaian yang tidak berlarut-larut ya, dan pertanggungjawaban secara real daripada yang kami duga yang dilakukan oleh para tergugat yang di hadapan kami ini. Dari artinya Bapak menginginkan kalau bisa ini segera dituntaskan, cepat ditanggulangi. Ya, karena begini, Pak, ada 79.000 orang lebih, Pak, yang sekarang ini terdampak kena penyakit infeksi saluran pernapasan akut, Pak. Ini kan tentunya tidak baik buat masyarakat pada umumnya, Pak. Ada tambahan dari Ibu? Saya menambahkan, Ya, Pak, silakan. makasih waktunya. Tiap bulannya kami biasa menerima 5 juta sampai 6 juta, sampai sekarang 10 bulan kami tidak bisa menerima apa-apa, Pak. Itu banyak, Pak, lahan yang terbakar yang nyebabin kami nggak bisa bekerja. Terima kasih, mungkin bisa ditambahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan, tentunya kami meminta sanksi terhadap perusahaan yang merugikan masyarakat. Kami juga meminta kompensasi berupa ganti rugi. Adapun beberapa kerugian yang dialami oleh masyarakat, terutama dalam kelompok penderita ISPA, yaitu kerugiannya sebesar 159.776 juta rupiah. Kemudian kerugian di kelompok pendidikan sebesar 162.193.600.000 rupiah. Kemudian kerugian pada kelompok kehilangan mata pencaharian sebesar 850 juta rupiah. Artinya nominal ini lumayan besar yang dialami oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kami juga berharap agar masalah ini cepat diselesaikan. Terima kasih Bapak tadi sekalian sudah menyampaikan. Kami menangkap bahwa ini perlu adanya sebuah komitmen ya untuk menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan ini untuk segera mungkin ya. Terus kemudian dari Bapak Ibu sekalian ini kira-kira apa sih yang diharapkan dari persoalan itu? Ya. Dari Bapak mungkin? Sedikit tambahan, Pak Mediator. Kami berharap bahwa perusahaan ini masuk harusnya kan mendatangkan kesejahteraan. Tadi sudah ada angka yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat lain, itu sangat jelas ya kan, itu hitungannya real, dampak dari kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas dari perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Nampaknya itu sudah menjadi harapan yang baik sekali ya dalam penyelesaian masalah ini. Kemudian agar segera dapat diselesaikan, saya ingin tahu nih kira-kira kekhawatiran seperti apa yang Bapak Ibu sekalian alami. Jadi ini kan kebakaran hutan dan lahan. Kami khawatir ke depan apabila hal ini terus berlangsung, maka kerugian-kerugian yang sudah dijelaskan tadi itu semakin meningkat. Dan aktivitas masyarakat tidak bisa normal. Nah, dengan adanya gugatan ini bisa menjadi koreksi bagi para tergugat dan mau bertanggung jawab atas hal-hal yang sudah terjadi. Demikian, Pak Mediator. Baik, terima kasih. Bapak mungkin punya khawatir yang sama ya, setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi untuk proses ini. Mungkin mau dilanjutkan oleh Pak Jali, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu para penggugat. Tadi kami sudah mendengar, kita semua sudah mendengar bahwa permasalahan yang Bapak keluhkan ini ternyata adalah terkait dengan dampak dari kebakaran hutan dan lahan, dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa Bapak tergugat tadi, para penggugat menjelaskan bahwa memberikan dampak terhadap kesehatan, pendidikan maupun soal perekonomian, itu ya intinya tadi ya, yang kita permasalahkan dari dalam perkara ini gitu, dan berharap dampak-dampak ini bisa teratasi. Tadi Bapak Ibu mengajukan soal kompensasi gitu ya, dan berharap adanya pemulihan dan juga supaya tidak terulang lagi ke depan. Itu inti dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Tidak ada lagi yang ditambahkan? Sudah cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Kalau begitu kita ingin beranjak ke para tergugat 1, 2, dan 3 dari teman-teman dari perusahaan, menjelaskan juga sebenarnya apa yang terjadi, permasalahannya apa, harapan Bapak apa, ya, kekhawatirannya apa. Silakan. Kami dari perwakilan PT Angin Barat tentu sudah mendengarkan apa yang menjadi permintaan dan juga keluh kesah dari para penggugat. Namun demikian, perlu diketahui dan perlu juga kami sampaikan dalam forum mediasi ini bahwa penyebab dari kebakaran hutan ini itu juga akibat dari berpindah ladang yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Maaf Pak Mediator, saya potong. Selama ini Pak, mohon maaf Pak. Terima kasih. Harap tenang dulu, Pak, Bapak-bapak dari penggugat, kita dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh para tergugat. Baik. Ya, silakan lanjutkan. Baik, untuk menanggapi apa yang menjadi permintaan dari para penggugat, itu kami serahkan kepada prinsipal untuk menyampaikan. Silakan. Di sini kami secara langsung bertanggung jawab terhadap timbulnya api, dan di mana sesuai dengan data kami terdapat 20 titik api. Kami dari perusahaan sudah melakukan pemadaman dan pencegahan supaya tidak melebar kemana-mana ke mediator. Memang ada kebakaran tapi ada upaya pemadaman dari perusahaan. Itu yang Bapak sampaikan. Tapi mungkin begini Pak Mediator ya, sebelum terlalu jauh para tergugat ini menjelaskan, tidak ada satupun laporan membuktikan bahwa kebakaran itu diakibatkan oleh masyarakat. Kita coba buka itu, argumen-argumen itu nanti kita bahas di sesi berikutnya Pak. Ya. Jadi sekarang kita coba dengarkan dulu apa yang menjadi harapan, pendapat, keinginan, kekhawatiran dari pihak tergugat. Bisa kita lanjutkan dulu Pak ya? Silakan. Mereka. Ya silakan. Terima kasih Pak Mediator. Kami berharap hal ini tidak usah masuk ke dalam pengadilan, dikarenakan kami selaku PT Angin Barat pun sudah bertanggung jawab. Begitu Pak Mediator. Apakah masih ada yang masih perlu disampaikan? Masih ada sedikit untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Itu terkait dengan rujukan data. Kita harus punya rujukan data yang akurat dan juga butuh verifikasi lapangan supaya hal ini kemudian bisa cepat selesai dan juga tidak menjadi gugatan musiman. Baik, terima kasih. Artinya tadi Bapak menginginkan bahwa perlunya ada rujukan data bersama ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mudah-mudahan nanti kita coba bahas itu ya. Kita ingin dengar juga dari PT Alam Cemerlang ya, yang dalam hal ini sebagai tergugat 2 gitu ya, untuk menyampaikan. Jadi dari kami menyampaikan bahwa memang lokasi kami saat ini adalah lokasi konsesi yang paling banyak ditemukan titik apinya. Tantangan buat kami untuk segera menangani setiap apa yang menjadi permasalahan. Di sini kami sudah mengupayakan banyak penanggulangan. Semoga ini menjadi upaya yang maksimal dari kami agar semuanya berjalan dengan baik. Yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang Bapak harapkan untuk masalah ini Pak? Ya, tentu yang kami harapkan permasalahan ini dapat terselesaikan ya Pak ya dengan baik ya. Dan kami tidak lepas tangan, sepakat dengan apa yang tadi PT AB menyampaikan bahwa perlu adanya pendataan yang real Pak. Nah, data yang real ini terkait dengan kompensasi yang dimaksud dengan apa yang menjadi harapan dari para pihak tersebut Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau dari yang Bapak sampaikan ini sepertinya sudah ada itikat baik ya dari Bapak ya? Tentu Pak, tentu Pak. Ya.
Dalam hal ini seperti apa sih kekhawatiran yang Bapak ingin sampaikan? Desakan publik sangat mempengaruhi produktivitas perusahaan kita. Kami khawatir akan menjadi terhambat jika terus-menerus ada desakan dari berbagai pihak yang mengatasnamakan masyarakat. Yang kita khawatirkan itu tidak sepenuhnya dari masyarakat, tapi hanya untuk mengambil keuntungan bagi pihak-pihak tersendiri. Baik. Izin mediator, kami tentu sebagai pihak yang mengajukan gugatan yang mewakili 200.000 pelajar yang ada di Kota Pekanbaru ya keberatan. Tadi menyampaikan seolah-olah kami mencari keuntungan, Pak, mencari keuntungan dalam hal ini. Jadi Bapak bisa bayangkan hampir setiap tahun itu ada orang yang meninggal gara-gara ISPA, Pak. Mohon bersabar, nanti di forum negosiasi kita akan coba cari pemecahannya, ya. Kalau misalnya Bapak merasa kurang tepat apa yang disampaikan, nanti coba kita diskusikan di forum negosiasi nanti setelah ini. Ya, kami hanya mau menyampaikan statement aja mediator bahwa angka yang kami ajukan itu bukan angka yang besar. Karena itu tidak sebanding dengan masyarakat yang meninggal setiap tahunnya. Terima kasih. Sedikit tambahan mediator, kondisi real di lapangan itu, dampak dari asap itu mempengaruhi harapan hidup masyarakat, terutama aktivitas masyarakat, kemudian berdampak pada aktivitas sekolah generasi-generasi muda. Itu yang dialami oleh masyarakat hari ini. Baik, Pak. Jadi saya berharap perusahaan jangan menganggap remeh atas persoalan tersebut. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi tanggapannya Bapak Ibu sekalian tidak ingin bahwa permasalahan ini berlarut-larut lama gitu kan. Nah, ada penyelesaiannya. Betul ya? Gitu Bapak Ibu ya. Benar. Benar, setuju. Kemudian selanjutnya apa sih keinginan dari PT Alam Cemerlang ini untuk masalah ini? Langkah awal kami adalah menginginkan adanya pendataan terkait hal ini. Ini menjadi etikat baik kami di sini. Ya tentunya dalam etikat baik ini terkait dengan patokan nilai kerugian yang mungkin tadi disampaikan, menurut kami itu juga terlalu besar, gitu ya. Mohon dipertimbangkan baik-baik dari para pihak di sini. Baik, untuk hal ini sudah kami catat secara keseluruhannya. Kami juga di sini ingin mendengar dari PT Delima Elok bagaimana pandangannya. Terima kasih mediator. Tidak bisa dipungkiri fakta di lapangan, kebakaran lahan itu banyak yang merambat masuk ke areal kami disebabkan oleh kelompok masyarakat adat yang memang setiap tahunnya melakukan upaya pembersihan lahan untuk perladangan. Di samping itu, areal konservasi kami ini sangat dekat dengan lahan kelola masyarakat. Jadi apa yang diharapkan dari Melo? Nah, tentu harapan kami ini masyarakat harus diedukasi oleh pemerintah. Jangan hanya dibiarkan saja tanpa ada arahan yang jelas bagaimana cara membuka lahan yang benar. Keinginan dari PT Delima Elok itu sendiri selain yang telah disebutkan, ada lagi tidak? Kami melihat untuk kompensasi yang dimaksudkan oleh penggugat harusnya ada penyesuaian komposisinya. Kenapa? Karena di tempat kami itu cuma ada 5 titik api gitu loh. Tidak sebanding dari yang di dalam gugatan penggugat ini ada 80 titik api. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak dari 3 perusahaan sudah menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya, dan tadi juga kita sudah mendengar apa yang menjadi harapan, kekhawatiran dan lain-lain dari pihak penggugat. Kami menangkap bahwa dalam pertemuan mediasi ini sebenarnya sudah ada keinginan ya menyelesaikan ini secara baik ya, dengan niatan dan itikat yang baik. Tadi saya melihat kalau soal kompensasi masih bisa kita bicarakan begitu, asalkan terkait dengan tekanan, ekspos itu tidak terlalu banyak lagi ke depan terjadi. Dan dari pihak penggugat juga tadi sebenarnya yang sangat diinginkan ini bagaimana supaya yang sekarang menderita kerugian itu bisa dipulihkan, dan ini juga jangan sampai terulang lagi kejadian seperti ini. Saya kira tadi ada benang merah yang bisa kita bicarakan. Baik, dari apa yang Bapak dan Ibu-Ibu sampaikan, baik penggugat maupun tergugat tadi, saya sudah menulis sebenarnya ada persamaan semangat di antara kita. Ya, ada persamaan keinginan. Sama-sama ingin penyelesaian ini diselesaikan segera, secepatnya dan secara bertanggung jawab. Ya, begitu ya. Setuju dengan itu? Setuju. Ya. Kemudian tadi juga sama-sama ingin penyelesaian ini dilakukan dengan itikat baik, ya, dan saling menjaga hubungan baik ke depan.
Setuju kira-kira dengan ini? Semangat ini, kita akan berangkat dari semangat ini ya. Dari semangat positif bahwa sama-sama ingin penyelesaian secara baik dan bertanggung jawab, sama-sama ingin menyelesaikan dengan itikat baik, dan sama-sama ingin membangun hubungan yang lebih baik lagi ke depan di antara Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, dengan semangat ini kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap untuk membicarakan apa sih masalah yang akan kita selesaikan dalam mediasi ini. Mungkin Pak Arif bisa bantu saya. Terima kasih Pak Jali. Selanjutnya kita akan membahas tentang perumusan masalah dan agenda. Ya, kami telah menulis ya. Isu dari permasalahan ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Bapak Ibu setuju? Setuju. Selanjutnya, adapun kami juga menangkap adanya permasalahan. Ya, permasalahan ini terkait tersebut adalah mengenai besaran nilai kompensasi, begitu ya. Nomor 1 setuju besaran nilai kompensasi? Setuju. Oke, kalau sudah setuju, selanjutnya adalah mekanisme dan komposisi dari kompensasi. Gimana, Bu? Setuju ya? Setuju. Oke, kalau setuju kita akan sudah kami tulis di sini. Selanjutnya adalah upaya kolaboratif dan pemulihan. Ya, tadi di depan kita sudah sampaikan masalah-masalah apa, kita sudah menuliskan, dan ini setelah kita tuliskan beberapa rumusan dari masalah-masalah tersebut. Ya, dari beberapa masalah ini, kemudian kita akan mengagendakan nih mana yang akan kita prioritaskan untuk kita bicarakan dalam proses mediasi ini. Ya, menurut Bapak Ibu sekalian nih ya, mana kira-kira yang akan menjadi prioritas utama? Yang pertama untuk kita bicarakan. Ya, ada 3. Bagaimana menentukan besaran dan nilai kompensasi, kemudian bagaimana menentukan mekanisme dan komposisi, kemudian bagaimana menentukan upaya kooperatif. Kalau bagaimana Bapak Ibu? Atau langsung saja? Langsung ya? Oke, mungkin saya sampaikan dari pihak kelompok yang di sini, silakan. Atau udah setuju ini nomor 1? Ya, nomor 1 ya, ini jadi kita agendakan sebagai nomor 1 ya, yang akan kita bicarakan. Ya, kemudian selanjutnya atau kita samakan langsung aja ya? Samakan langsung. Silakan ke mediator. Baik, kita langsung aja. Yang nomor 2 ya, nomor 2 dan ini berarti yang ketiga terakhir. Ya. Dari ini kita sudah sampai ke mendapatkan 3 agenda yang akan menjadi prioritas. Kita akan sampaikan, kita akan pecahkan bersama-sama di proses mediasi ini. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tadi kita sudah menyepakati ada 3 agenda masalah yang mau kita selesaikan atau kita bahas dalam mediasi ini. Nah, kita juga sudah sepakat tadi urutannya seperti ini ya, 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, saat ini kita ingin masuk pada agenda pertama. Kita ingin bahas sampai tuntas agenda pertama. Saya bantu mencatat apa yang menjadi tektok tawaran solusi dari masing-masing pihak untuk agenda pertama. Agenda pertama tadi terkait dengan soal kompensasi ya. Saya persilakan dari pihak penggugat terkait dengan besaran kompensasi. Besaran kompensasi yang telah di awal kita sampaikan, sebelumnya tentu terdapat perhitungan dan rujukannya ya, yaitu total kerugian untuk kelompok penderita ISPA itu 2 juta dikali 79.888. Berapa? Jumlahnya 159 miliar 776 juta. Kerugian untuk pendidikan 800.000 dikali 202.742 siswa, di jumlah total menjadi 162 miliar 193.600.000. Oke. Nanti komanya kemudian saya tolong dikoreksi. Yang kehilangan mata pencaharian kita akumulasikan per orang 5 juta pendapatannya dikali 10 bulan dikalikan 17 orang. Nominalnya menjadi 850 juta. Saya sudah bantu mencatat kira-kira dari pihak tergugat 3 perusahaan ada tanggapan terhadap tawaran angka sebagai bentuk kompensasi dari para penggugat.
Ya, terima kasih dari PT Angin Barat. Dengan nominal 2 juta per orang, menurut kami sangat besar ya, terlalu besar. Dikarenakan yang kita sama-sama tahu di sini, dampak dari akibat kebakaran lahan tersebut sudah dibantu dari pihak pemerintah daerah. Ya, ada solusi, ada tawaran. Iya. Dengan sudah dibantu oleh pihak pemerintah daerah setempat dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh dinas kesehatan di dalamnya, menurut kami yang ideal untuk kami dari PT Angin Barat memberikan bantuan yaitu sebesar 1 juta per orang. Nah, terkait dengan biaya pendidikan, bagaimana arahan gubernur sudah jelas bahwa aktivitas pendidikan itu ditiadakan selama darurat asap. Ya. Oleh karena itu kami menyanggupi dengan biaya 500.000 per siswa per orang. Terkait dengan upah pekerja selama musibah kebakaran ini, kami mengacu kepada UMR, di mana UMR provinsi itu sebesar 2 juta. Jadi terhitung sejak dia dihentikan bekerja. Baik, terima kasih. Masih ada yang mau disampaikan atau cukup? Dari perusahaan punya standar bantuan yang juga berlaku untuk masyarakat sekitar gitu loh. Ya. Jadi nilai 2 juta itu ya terlalu spekulan lah, terlalu nggak ada dasarnya bagi kami. Terima kasih mediator. PT D5 Elok belum ada tawaran begitu maksudnya atau ada tawaran? Kalau tawaran dari kami mungkin sesuai dengan standar bantuan perusahaan ya, mungkin 1 juta cukup mediator. Terkait dengan pendidikan dan mata pencarian, apakah dari D5 Elok ada jawaban? Karena kami tidak memiliki standar dari manajemen, jadi mungkin kami akan lihat dari nilai yang berkembang nantinya. Terkait dengan asap yang timbul dari perusahaan kami itu tidak terlalu banyak sebetulnya, hanya 5 titik dibandingkan dengan PT Angin Barat yang 20 titik sekitaran. Saya kira itu perlu dipertimbangkan kembali Pak Mediator Ya. supaya tidak terlalu berat untuk perusahaan kami. Terima kasih. Maksudnya dari ketiga perusahaan ini nanti karena Bapak merasa titik apinya paling sedikit, Iya, betul. ya, akan berkontribusi 10% dari total yang disepakati. Iya. Ya, sepakat Mediator. Oke. Baik, cukup jelas ya. Ya. Kita pengen tahu juga sih untuk tanggapan dari Alam Cemerlang bagaimana? Ya, gini Pak Mediator, PAB menurut saya sudah cukup jelas juga. Namun demikian pembagian kompensasi yang tadi disebutkan angka-angkanya, saya minta kami ya sebagai pihak tergugat membagi rata. Maksudnya bertiga ini bagi rata gitu? Benar sekali Pak. Dari total nominal berapa? Itu bertiga. Oke. Keberatan Pak Mediator, kami hanya mampu atau hanya menyediakan besaran 10% nantinya dari akumulasi jumlah dari keseluruhan kontribusi. Oke. Baik, kalau begitu ini ada beberapa hal yang memang nanti secara internal di antara penggugat memang harus dibicarakan ya. Benar Pak. Tapi saat ini mungkin yang perlu kita sepakati dulu, perlu kita bicarakan sampai tuntas. Sebenarnya terkait dengan berapa sebenarnya nilai kompensasi yang bisa disepakati. Benar. Nah, tadi sudah diberikan tanggapan dari AB sudah membuka kesanggupan. Walaupun ini tentu nanti secara internal komposisinya bagaimana itu harus dibicarakan kalau disetujui oleh penggugat ya. Nah, namun sebelumnya saya ingin kembalikan dulu kepada penggugat terkait dengan angka yang sudah keluar dari pihak tergugat. Untuk itu saya persilakan dari penggugat bagaimana kira-kira dengan tawaran yang sudah disampaikan tadi. Anak-anak saya nggak sekolah Pak, sakit ispa, terus bapak sekarang lagi ngomongin orang. Izin mediator, nggak usah lah drama-drama kayak gini, ngapain? Bapak nggak tahu. Ya nggak usah nangis, ngapain? Biasa aja. Bapak Ibu, tadi kita sudah sepakat ada tata tertib ya. Kami begini, biar sama-sama enak. Kami tawarkan kita lakukan kaukus. Jadi kaukus ini mendapat kesempatan juga bagi masing-masing. Tadi kan di perusahaan ada juga yang mau dibicarakan ya. Ya. Komposisi dan juga nanti di tim masyarakat juga
ada kesempatan untuk membicarakan bagaimana tahap berikutnya gitu, biar lebih enak dan kita tidak deadlock. Ya setuju Pak Mediator. Ya? Baik. Siap, Pak. Kalau begitu kita akan lakukan kaukus di ruangan ini, sementara kami bertemu dengan penggugat, nanti tergugat di luar dulu. Setelah selesai nanti penggugat keluar dan tergugat masuk untuk ketemu dengan kita. Oke, baik Pak. Baik Pak. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tadi kita sudah membahas tawaran terkait dengan agenda penyelesaian tentang besaran kompensasi. Nah, kira-kira bagaimana ini pandangan Bapak dan Ibu sekalian? Baik, terima kasih para mediator. Pada prinsipnya kami tidak akan turun dari nilai tawar yang sebagaimana yang kami sampaikan di awal. Bahkan itu menurut saya itu angka yang sangat kecil jika dilihat dari dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat hari ini. Ya. Ya. Mungkin itu dari saya. Ya, mungkin dari yang lain ada tanggapan untuk Bapak, ada pemikiran solusi terbaik supaya kita bisa ada kesepakatan. Baik para mediator, mestinya ini sudah termasuk menjadi salah satu bencana nasional adanya kebakaran hutan dan lahan ini. Bantuan sebesar apapun tidak akan mampu mengembalikan pada kondisi semula apa yang sudah masyarakat kami rasakan. Baik, terima kasih Ibu ya. Sebenarnya kami memahami ya apa yang dicoba untuk diperjuangkan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini kita sepakat bahwa komitmen untuk memberikan kompensasi itu sudah tidak diperdebatkan lagi ya. Ya. Jadi tadi dari perusahaan-perusahaan juga sepakat sudah mau bertanggung jawab ya. Tapi kalau boleh kita hitung kembali nih ya, mengapa sih jumlah 1 juta per orang ya, kemudian belum mampu memenuhi kompensasi dari bantuan pengobatan? Kira-kira ya, Bapak? Ya sebenarnya dibilang memadai juga belum untuk sebagai kompensasi Pak. Tapi itu kalau 1 juta itu ya hanya sekedar buat berobat saja Pak. Tapi kita belum tahu nih, itu hanya 1 kali berobat. Nah kalau umpamanya dampak panjangnya terjadi itu ya mungkin tidak tercover dengan duit 1 juta itu. Dan 1 juta pun juga sebenarnya Bapak juga setuju ya kalau misalnya ternyata. Tapi kalaupun nanti 1 juta kita juga minta kebijakan lagi dari perusahaan itu. Mungkin ada kompensasi lain selain itu. Jadi ada kompensasi yang lain gitu Pak ya, kalau misalnya betul, tadi dari angka yang tadi Bapak tawarkan ya. Saya punya pemikiran nih Pak, ada rumah sakit tertentu yang ditentukan perusahaan di mana setiap orang korban ISPA datang ke situ bebas gratis gitu, selain dalam bentuk uang. Karena sepemahaman kami memang pengalaman di tempat lain, kalau bicara cash itu perusahaan agak sulit, tapi kalau bicara misalnya menyediakan tempat berobat gratis, itu biasanya lebih mudah gitu. Ya sebetulnya saya sangat setuju dengan seperti itu karena apapun itu sebetulnya tuntutan dari kami ini adalah tentang kesehatan sebetulnya, bukan semata uang ya yang kita mintakan, tetapi apabila sudah ada jaminan seperti itu dari perusahaan ya kami terima. Baik, kemudian soal pendidikan tadi kita sudah mendengarkan bahwa alasan kenapa biaya ini dibutuhkan diklaim dengan sebesar itu karena adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan begitu ya. Perusahaan sudah sepakat 500 ya. Kalau memang 500, bagaimana Bapak? Ya sepakat aja sih. Ya sepakat sih. Kalau 500 mungkin sudah cukup ya. Iya. Kita ikut saja kalau yang pendidikan. Kemudian terkait dengan mata pencarian tadi 2 juta plus bahan pokok tadi saya dengar begitu. Sementara di perusahaan tadi kan 2 juta per bulan saja gitu tanpa bahan pokok. Ya. Atau terkait dengan mata pencaharian, di situ kan 5 juta itu sebetulnya untuk mengakomodir kebutuhan pokok daripada keluarga-keluarganya. Nah, apabila memang ada penawaran atau kompensasi daripada perusahaan untuk diganti dengan bahan pokok, ya bagi kita sih sebenarnya nggak ada masalah ya, karena memang peruntukannya untuk ke sana itu. Baik, kalau begitu Bapak Ibu nampaknya kita sudah memiliki opsi yang ini ya, opsi alternatif ya dari yang sebelumnya ya, untuk kita bahas nanti dalam pertemuan bersama kembali setelah ini ya. Dan setelah ini kami juga akan mencoba menjajaki kira-kira dari pihak perusahaan seperti apa gitu. Opsi alternatif yang kita hasilkan dalam kaukus ini mau kami yang sampaikan ke forum nanti setelah kita masuk, atau perwakilan dari Bapak yang menyampaikan. Kita serahkan ke mediator saja ya. Kita serahkan ke mediator aja. Oke. Kalau begitu saya ingin
pertegas saja Pak ya. Nanti yang akan kita sampaikan berarti soal kesehatan. Kita tawarkan solusinya adalah perusahaan menyediakan rumah sakit khusus untuk berobat gratis. Kemudian soal pendidikan tadi setuju 500.000 ya. Oke, kemudian terkait dengan mata pencarian tadi tetap di angka 2 juta plus bantuan sembako karena ini pertimbangannya hanya untuk 17 orang. Iya. Oke. Sampai dengan selesai. Sampai dengan bencana asap ini selesai ya. Begitu ya. Mudah-mudahan secepatnya ini selesai gitu kan. Baik, kalau begitu terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertemuan ini kita sudah menghasilkan opsi dan mudah-mudahan nanti di pertemuan mediasi berikutnya, pertemuan gabungan dengan pihak tergugat nanti kita bisa mencapai kesepakatan. Baik. Ya, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Proses mediasi yang sangat baik yang sudah kita lewati. Namun di sini kita ketahui bahwa masih ada gap ya antara permintaan dari pihak penggugat kepada Bapak sekalian. Nah, dari proses kali ini kami ingin mengetahui dari Bapak sekalian ini kira-kira proses mediasi yang berlangsung tadi itu seperti apa? Khususnya mengenai permintaan dari para penggugat tadi, Pak. Silakan dari PT dari Pak David dulu atau Terima kasih Pak Mediator, kesanggupan kami dengan apa yang diminta oleh perwakilan masyarakat kami tidak dapat penuhi. Jadi kami tetap bersikeras, kesanggupan kami 1 juta. Baik. Ya. Baik. Kalau menurut Bapak sebenarnya sih berapa sih kemampuan yang dapat dipenuhi oleh perusahaan? Dari perhitungan kami, mestinya nilai 1 juta itu sudah cukup sebagai bantuan untuk pengobatan. Kemudian untuk biaya pendidikan, SPP itu senilai 500.000 itu sudah cukup. Nah, untuk biaya mata pencaharian itu kami tetap berpatok pada UMR yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Yang 2 juta tadi Pak ya? Ya, yang 2 juta nilainya. Oh, itu standarnya UMR Pak ya? Ya. Patokannya UMR ya? Benar. Baik, artinya jika kemudian hal tersebut diterima oleh perwakilan ya dari pihak penggugat, artinya berapa sih yang akan menjadi tanggung jawab dari perusahaan Bapak nih? Iya. Bicara soal porsinya tadi ya. Nah, porsi tadi, jadi ya kami hanya mampu dan bersedia untuk menampung beban yaitu dengan 30%. Kalau misalnya hal tersebut tidak disepakati, gimana Pak kira-kira? Jadi tentu kemampuan perusahaan perlu menjadi pertimbangan dalam hal ini Bapak-Bapak mediator. Jika kemudian tidak dapat dipenuhi, maka terpaksa kami mendesak perwakilan kelompok untuk menerima atau tidak sama sekali. Biar persidangan yang memutuskan. Terima kasih. Pak. Baik, saya kira masih ada Pak, masih ada ruang untuk kita diskusikan. Jadi kita belum sampai pada kesimpulan begitu. Nah, namun sebelum kita akhiri ini, tentu kami ingin dengar juga dari PT AC dan PT DE ya. Tadi terutama terkait dengan proporsi tadi ya. Silakan Pak. Ya, ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Mediator. Jadi berdasarkan tadi saya berdiskusi dengan tim lawyer kami dan juga hasil sebelumnya ada komunikasi dengan manajemen kami, kami bersedia untuk memberikan ganti rugi itu maksimal 50%. Oke, soal angka tadi berarti sudah setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh PT AB tadi ya? Iya, angka kami ikuti Pak. Totalnya? Angka total kami ikuti. Baik, kalau begitu dari PT DE bagaimana? Kita itu kan titik apinya, titik kebakaran itu hanya 5 titik dari 80. Berawal dari situ, maka nilai 10% yang menjadi tanggung jawab kami terhadap kompensasi yang disepakati nanti, itu kami rasa sudah cukup. Oh, terima kasih. Ya, baik Bapak-bapak, tadi kita masih terkendala terkait dengan pembagian persentase di antara 3 perusahaan ya. Karena ini ada pautan atau ada selisih 10% tadi yang perlu kita jawab karena dari PT DE hanya menyanggupi 10%. Nah, biar angka keseluruhannya itu kita dapat, coba kita hitung sama-sama gitu ya. Apakah kita tetap mau main presentasi pembagiannya atau misalnya mau bermain di angka
pembagian berdasarkan 3 item ini misalnya gitu di 3 perusahaan gitu misalnya. Nah, atau ini sebagai gambaran saja Pak ya, bisa juga sih kita fokus pada kegunaannya sebenarnya, pada kepentingan, pada substansi dari tuntutan ini. Kalau menurut kami sih bisa jadi tawarannya kan tidak harus uang, tapi bisa juga fasilitas, bisa juga misalnya bantuan sembako gitu. Jadi jangan fokus ke uang. Nah, ini pertimbangan saja dari kami gitu ya, dari kami sebagai tim mediator. Coba dipikirkan ulang gitu. Pada intinya kami ingin penyelesaian yang terbaik dan tercepat. Maka jikalaupun memang itu opsi yang terbaik, kami harus menanggung sebesar 20%. Kami ingin untuk pendistribusiannya atau penyalurannya nanti dibagi menjadi 3 termin atau berapa termin, karena memang mengingat situasi bisnis sekarang ini, kalau kami sudah harus bertanggung jawab terhadap 20% dan langsung seketika harus kami bayarkan, memberikan kompensasi tersebut, ya kami angkat tangan. Jadi pada prinsipnya PTDE sanggup-sanggup saja ya yang 20%, tapi mekanisme pembayaran harus dibuat bertahap, per termin. Yang paling diutamakan atau diprioritaskan untuk distribusikan kompensasi itu untuk penderita ISPA. Mungkin yang bulan pertama ya. Ini untuk bulan pertama ya, termin pertama, untuk mereka agar segera cepat berobat. Dan yang kedua untuk pendidikan Pak. Nah, saya setuju Pak. Ya, pendidikan ya, ini bisa juga sebagai kelompok prioritas kedua, agar mereka dapat lebih ringan untuk mengembalikan atau memulihkan dari biaya yang sudah dikeluarkan. Dan untuk ketiga ini kepada mereka yang kehilangan pencarian atau mata pekerjaan. Nah, ini kan meskipun terdampak signifikan, tetapi ini jumlahnya juga tidak terlalu banyak, hanya 17 orang. Saya rasa juga bisa diketigakan ya dari ketiga termin itu. Saya kira itu kepada para perusahaan yang lain. Kami prinsipnya sepakat dengan mekanisme pembayaran yang 3 termin, dan seperti kita terima kasih juga untuk PT Delima Elok yang sudah menyanggupi untuk sisa 20%-nya. Jadi prinsip distribusi juga kami sepakat dengan PT Delima Elok untuk nilai tingkat-tingkat prioritasnya. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Bapak semua, kita sudah sepakat ya berarti ya soal tadi pembagian presentasi, angka maupun bagaimana termin pembayarannya ya. Paling ini sekedar usul nanti biar lebih enak bahwa bertanggung jawabkannya ya. Saran saya sih disaksikan misalnya oleh pejabat setempat ya dalam penyerahan ini gitu, misalnya apakah bersama Pak Bupati kah atau sama gitu ya. Setuju Pak, setuju Pak. Biar boleh pada saat prosesi penyerahan itu juga terdokumentasi oleh pemerintah. Benar. Ada sanksi dari pemerintah. Benar. Dan sebagai etikat baik kita Pak. Ya, baik Bapak-Bapak, nampaknya kita sudah ada kesepakatan dari pembicaraan kita tadi, tapi untuk lebih enaknya nanti apakah Bapak-Bapak ingin sampaikan sendiri kesimpulan kita ini, atau mau mediator yang menyampaikan di forum pertemuan bersama dengan penggugat nanti? Ya, dari kami sih kayaknya lebih ke mediator aja. Kepada mediator saja yang menyampaikan. Oke. Mediator ya, sepakat ya. Oke, baik, kami menyampaikan. Baik, saya kira kita akhiri untuk proses kampus ini. Nanti kita akan bertemu kembali dengan kedua belah pihak ya untuk membicarakan tentang mengenai apa yang tadi Bapak akan sudah menjelaskan kepada kami hasil kesepakatan ini kepada para penggugat. Baik Pak. Baik, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selamat datang kembali di forum mediasi kita. Tadi kita sudah bertemu secara terpisah atau melakukan kaukus. Nah, sesuai dengan kesepakatan tadi, baik dari pihak penggugat maupun tergugat, untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil kaukus diberikan hak atau kewenangan kepada kami sebagai tim mediator. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan apa hasil kaukus, kesimpulan kaukus dari pihak penggugat tadi. Kesimpulannya, pertama terkait dengan kompensasi bagi korban terdampak ISPA.
tadi dari pihak penggugat itu menginginkan 1 juta plus ada fasilitas berobat gratis. Itu yang diminta oleh penggugat tadi, 1 juta plus ada fasilitas berobat gratis. Apakah dengan menyediakan klinik khusus untuk korban ISPA untuk berobat begitu, atau rumah sakit khusus begitu ya. Itu yang pertama. Terkait dengan yang terdampak pendidikan, karena anak-anak yang usia sekolah tidak bisa datang langsung ke sekolah atau sekolah diliburkan, dan para orang tua didik, orang tua siswa harus ada pengeluaran baru, seperti misalnya harus sewa guru les karena tidak sekolah, kemudian harus membeli kuota internet karena belajarnya secara online. Maka dari pihak penggugat tadi pada prinsipnya setuju 500.000 per orang per siswa. Kemudian terkait dengan warga yang terdampak kehilangan mata pencarian berjumlah 17 orang, tadi dari pihak penggugat tetap menginginkan adanya ganti rugi sebesar 2 juta tapi ditambah dengan bahan pokok. Begitu ya Bapak-bapak dari penggugat. Baik, kemudian kami juga ingin sampaikan hasil kaukus kami dengan tergugat 3 perusahaan. Tadi 3 perusahaan ini sepakat bahwa terkait dengan kompensasi korban ISPA itu di angka 1 juta ya. Kemudian terkait dengan pendidikan, saya kira ini sama ya, sama-sama 500 seperti ditawarkan di awal. Kemudian terkait dengan kompensasi terhadap mata pencarian yang hilang dari 17 orang ini, para dari perusahaan menginginkan disamakan saja dengan UMR. Menurut perusahaan tadi misalnya 2 juta per bulan, disesuaikan dengan UMR. Kemudian proporsinya tadi, karena ini ada 3 perusahaan, 3 perusahaan menyepakati bahwa dari total ini nanti kalau kita total dari 3 item ini, 30% itu bagian dari PT AB, 50% PT AC, ya, dan 20% dari PT DE. Dari nilai kompensasi yang akan dibagikan dengan tawaran termin pembayaran sebanyak 3 termin. Termin pertama itu fokus untuk pembayaran bagi korban ISPA. Termin kedua itu khusus untuk yang pendidikan. Termin ketiga sisanya yang terkait dengan mata pencarian. Dan proses penyerahan ini mesti disaksikan oleh pihak pemerintah setempat, begitu, sebagai saksi. Begitu ya Bapak-bapak dari perusahaan? Ya. Setuju ya. Begitu ya? Ya, betul. Nah, dari 2 kesimpulan ini tadi, saya kira ada yang sudah semakin mendekati ya, mendekati titik temu terkait dengan 2 hal ini ya. Oke, saya mohon tanggapannya. Saya pikir logis lah kalau sembako tetap dituangkan. Namun untuk paskes mungkin bisalah kita menarik lah, nggak perlu ada paskes. Kita setuju lah untuk paskes. Oke, berarti yang ini menurut pihak penggugat tidak apa-apa ya. Misalnya kalau harus ditiadakan soal fasilitas berobat itu ditiadakan, tapi yang sembako tetap diharapkan. Bagaimana tanggapan dari pihak perusahaan terkait dengan sembako? Iya, baik Pak Mediator. Saya kira kami sepakat dengan memberikan sembako kepada 17 orang tersebut yang akan diberikan di termin ketiga Pak, sesuai dengan jadwal yang telah kami sepakati sebelumnya. Ya. Jadi kami tidak keberatan untuk memberikan sembako kepada ke-17 orang tersebut. Baik, artinya kalau begitu kita deal ya. Deal. Kalau gitu. Ya Pak. Baik, kalau begitu kita sudah ada kesepakatan. Kami akan mencoba menuangkan kesepakatan ini dalam bentuk dokumen berita acara yang akan kita tangani pada pertemuan ini.
Dan namun sebelum kita tuangkan dalam dokumen berita acara, akan lebih bagus kalau kita juga sepakati apakah dengan adanya kesepakatan ini nanti penggugat akan mencabut gugatannya, atau memang kita sepakat bahwa kesepakatan ini diperkuat dengan putusan berupa akta perdamaian atau akta pendading. Itu nanti mungkin tim lawyer ya, karena konsekuensi akan berbeda. Kalau misalnya akan dikuat dalam akta pendading, tentu kami akan meneruskan kesepakatan ini kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Gitu, gimana tim lawyer? Ya kalau menurut saya sih lebih baik lagi dituangkan dalam akta pendading. Semangat. Baik, Pak. Akta pendading ya. Saya setuju. Oke, baik. Untuk memperkuat. Baik, kalau begitu. Rekan saya Pak Arif dan Pak Imam sudah membuat draft kesepakatannya. Silakan dibacakan, Pak. Oke, baik. Di sini kami telah menulis ya tadi kesepakatan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama tentunya tadi bahwa ketiga perusahaan ini telah sepakat untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dengan membayar kompensasi ya terhadap 3 kelompok terdampak ya. Kemudian ada pun nilai kompensasi yang akan dibayarkan kepada para kelompok terdampak adalah pertama untuk penderita ISPA ini telah disepakati tadi besaran kompensasinya adalah 1 juta dikalikan 79.888 ya orang ya, kemudian jadi nilainya sekitar 79 miliar ya. Kemudian nilai kompensasi selanjutnya adalah untuk kelompok pendidikan. Kelompok pendidikan ini adalah sebesar 500.000 dikalikan 202.742 orang ya. Jadi nilainya sekitar 101 miliar ya, sekian ya. Yang ketiga adalah nilai kompensasi untuk kehilangan mata pencaharian ya. Kemudian ini jumlahnya adalah sebesar 2 juta dikalikan 10 bulan kali 17 orang ya, ditambah sembako yang nilainya sebesar 1 juta ya. Jadi kemudian yang lainnya adalah dari total yang telah disepakati tadi itu akan dibagi beberapa prosentasenya ya. Yang pertama adalah 30% untuk PT AB, 50% untuk PT AC, dan 20% untuk PT DE. Dengan mekanisme pembayarannya adalah bahwa pertama dibuat 3 termin ya, 3 termin. Yang pertama adalah khusus untuk penderita ISPA ya. Yang kedua adalah untuk kelompok pendidikan. Yang ketiga atau termin ketiga yang terakhir adalah untuk 17 orang yang kehilangan mata pencaharian ya. Jadi dan yang terakhir adalah penyerahan ini semuanya nanti akan disaksikan ya, disaksikan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi kira-kira begitu ya. Setuju Bapak sekalian? Setuju Pak. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa hasil ini akan kita teruskan menjadi akta pandading atau putusan berupa akta perdamaian, kami siapkan berita acara 1 rangkap untuk ditandatangani. Dan berita acara ini nanti diserahkan kepada kami, akan kami teruskan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Begitu. Silakan. Baik, kita sudah tandatangani kesepakatan ini, dan kesepakatan ini nanti akan kita teruskan kepada majelis hakim untuk selanjutnya nanti dibacakan menjadi putusan atau berupa akta perdamaian pada sidang berikutnya ya. Yang agendanya nanti khusus untuk membacakan putusan berupa akta perdamaian. Demikian pertemuan ini, dan rekan saya mungkin Pak Imam ingin menyampaikan kata penutup, silakan. Baik, terima kasih Pak Jajari atas waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu terhormat, terima kasih atas proses yang sudah berlangsung. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas proses mediasinya. Semoga terkait dengan mediasi ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kita sudah menghasilkan kesepakatan yang sangat baik, karena ini kesepakatan yang dihasilkan oleh Bapak Ibu
Kami harap ke depan kesepakatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan kesepakatan nantinya, jika ada kendala atau permasalahan, silakan dapat mengkontak kami. Kami siap membantu dan jika dibutuhkan bisa menjadi mediator kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Dengan ini berakhir sudah proses mediasinya. Mediasi ini kami tutup. Terima kasih. Mungkin kita salaman dulu Pak ya, sebagai bentuk Salaman. Lanjutan perkara perdata nomor 123 garing PDTG garing 2021 garing PN Pekanbaru dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Berdasarkan hasil laporan dari mediator, para pihak telah mendatangani kesepakatan perdamaian. Apakah demikian pihak penggugat? Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Pihak tergugat? Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Selanjutnya, kesepakatan perdamaian tersebut akan dibacakan pada pokok-pokoknya sebagai berikut. Silakan. Pasal 1. Perusahaan berkomitmen untuk bertanggung jawab dengan membayar kompensasi terhadap 3 kelompok terdampak. Pasal 2. Adapun nilai kompensasi yang disepakati adalah sebagai berikut. A. Untuk kelompok penderita ISPA disepakati Rp1 juta dikali 79.888 orang dengan nilai Rp79.888.000.000. B. Untuk kelompok pendidikan dengan nilai Rp500.000 dikali 202.742 orang dengan total nilai Rp101.371.000.000. C. Untuk kelompok yang kehilangan mata pencarian dengan nilai Rp2 juta dikali 10 bulan dikali 17 orang dengan nilai total Rp340 juta. Ditambahkan dengan bantuan bahan pokok sebesar Rp1 juta per orang. Pasal 3. Dari total yang telah disepakati, dilakukan pembayaran untuk PT AB sebesar 30%, untuk PT AC sebesar 50%, untuk PT DE sebesar 20% dari nilai kesepakatan. Pasal 4. Terkait mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara 3 termin pembayaran, di mana termin pertama dilakukan untuk pembayaran penderita ISPA, termin kedua dilakukan untuk pembayaran kelompok pendidikan, sedangkan termin ketiga dilakukan untuk pembayaran kelompok yang kehilangan mata pencarian sebanyak 17 orang yang kehilangan mata pencariannya. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan. Kepada pihak penggugat, apakah benar isi dari klausul dari kesepakatan tersebut? Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Pihak tergugat? Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya pengadilan akan membacakan putusan dalam perkara ini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengadili dan menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagai mana tersebut dalam surat perdamaian tertanggal 14 Juni tahun 2021. Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021 oleh RM Bagus Radityo GKSH MH sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota Dedi SH MH dan Heri SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu M. Nur Latukonsina SH, Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Demikianlah putusan yang telah kami ucapkan kepada para pihak supaya mematuhi isi putusan tersebut, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.
Thank you.